Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa biniyati salahi syana zahiran wa batinan wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yaqin. Summa ila ruhi khususan muallifi hadzal kitab Syekh Al-Allamah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, usma ila arwahi masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina fid din, usma ila arwahi abaina wa ummahatina, usma ila arwahi jami' amwatil muslimin, usma ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segenap hadirin jamaah Masjid Jami Al-Hikmah rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kita masih membahas tentang persoalan makan dan minum. Makan dan minum ini adalah kegiatan kita sehari-hari selama 24 jam, sehingga Islam menentukan adab, batasan dan aturan. Kita sudah selesai membahas tentang adab sebelum makan, saat makan, dan sesudah makan. Berikutnya adalah adab makan bersama. Nah, makan bersama ini bisa dalam pengertian makan wadahnya itu satu. Apakah wadahnya kecil, piring, nampan, apakah pesertanya 1, 2, 3, atau yang memang wadahnya besar, seperti mungkin gaya makan kekinian ya, makan di resto ujung sana sama ujung sini pakai daun pisang. Itu lagi trennya, walaupun itu ya itu sebetulnya tradisi lama ya, panjang daun pisang semua, makan sama-sama, itu namanya makan bersama. Tapi bisa juga makan meskipun tidak dalam satu nampan, satu piring, mungkin makannya bareng-bareng tapi hidangannya sama. Atau seperti kita makan di restoran, duduk satu meja, hidangan kita duduk semua juga dianggap makan bersama. Nah, ini juga ada adab dan tuntunannya. Kita sudah masuk ke sini. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa atama nafa'a bihi wa nafa'ana Allahu bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Summa qala, selanjutnya Imam Al-Ghazali menuliskan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang di tangan Bapak Ibu itu mukhtasarnya. Saya akan bacakan Ihya Ulumuddin versi komplitnya. Al-babu tsani fi ma yazidu bi sababil ijtima'i wal musyarakati fil akli wa hiya sab'atun. Berikutnya adalah tentang al-ijtima' wal musyarakah fil akli, yaitu tentang makan bersama. Wahiyya sab'atun, Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 7 adab makan bersama. Yang pertama, al-awwalu alla yabtadi'a bi ta'ami wa ma'ahu man yastahiqqu taqdima. Yang pertama, alla yabtadi'a bi ta'ami wa ma'ahu man yastahiqqu taqdim. Pertama, kalau lagi makan bareng, jangan memulai makan duluan, sementara ada orang lain yang lebih berhak diprioritaskan. Ya, anak makan sama orang tua, yang nyomot makan anak apa bapak dulu? Yang makan orang tua dulu, yang nyendok orang tua dulu. Jangan sampai nanti anak berebut sama bapak, ya kan? Jangan sampai jamaah berebut sama ketua masjid. Nah, sama begitu konteksnya, ya. Jadi jangan makan duluan sementara ada orang yang mustahik,
yastahiqu at-taqdim. Jadi ada orang yang diprioritaskan makan lebih dahulu. Apa faktornya, parameternya? Bikibari sinnin. Apakah orang itu yang diprioritaskan adalah umurnya itu lebih senior, berarti lebih tua, lebih sepuh. Jadi anak muda jangan duluin makan orang tua. Yang junior jangan lebih dulu ngambil makan sebelum senior. Ini kan adab ya, adab ini. Au ziyadati fadlin, atau orang yang punya kelebihan keutamaan, atau bahasa gampangnya orang yang punya privilege, atau bahasa keren orang yang punya VIP, very important person. Jadi memang dia punya privilege lebih didahulukan. Illa an yakuna huwa al-matbu'a wal muqtada bih, kecuali ada orang al-matbu'. Al-matbu' itu orang yang diikuti, berarti ada pemimpin. Atau diteladani, orang yang memang diikuti keteladanannya. Ini kalau bahasa kita orang yang dianggap tokoh. Sekarang kan ada istilah itu, ada istilah Thomas, ada istilah toga, gitu ya. Thomas tokoh masyarakat, toga tokoh agama. Ya, Thomas toga, tokoh masyarakat atau tokoh agama. Jadi kalau ada orang seperti ini, ada pemimpin. Kalau tadi sepuh, yang ini sesepuh, ya. Kalau ada yang sepuh, dahulukan. Ada lagi sesepuh, sayyidul qaum, memang dia pemimpin satu komunitas, dia diteladani, diikuti. Nah, pemimpin, maka dia dahulukan, yang dipersilakan untuk makan. Jadi kadang-kala ada benernya juga tuh ya. Kalau kita kondangan resepsi di gedung, kita udah antri nih mau salaman sama paman ya, tiba-tiba ditahan, stop ya Pak. Ada siapa? Ada VIP yang mau duluan. Kita kan stop tuh, stop. Yang belakangan tuh naik ke panggung duluan. Jadi kalau kita pikir ke sini kita nggak sakit hati, bentang-bentang pejabat gitu, ya nggak juga. Kalau kita ngerti ilmunya, oh ini berarti orang yang ziyadatu fadlin, punya privilege, atau dia al-matbu, dia itu pemimpin, apakah atasan kita, ya kan? Kalau ngundang menteri, ya pasti menteri didahulukan, apalagi yang punya hajat bawahannya, kan gitu ya. Nah, itu berarti sebetulnya itu betul. Itu betul memang termasuk. Atau orang yang memang diteladani, dianggap tokoh, ya sudah, dahulukan orang-orang seperti ini. Orang yang apa itu? Yang wa ma'ahu man yastahiqut taqdim, orang yang memang mustahik, punya lebih berhak untuk didahulukan atau diprioritaskan. Jadi kalau anak muda mau makan tiba-tiba didahulukan sama yang tua gitu ya. Yang muda nggak usah ngambek, nggak usah baper, dia lebih berhak soalnya. Apalagi sudah kelaparan, dahulukan. Fahina izin ayam yang bagi an la yutawil alaihimul intizar. Nah kalau udah begini, jangan lagi membuat mereka nunggu lama. Udah paling senior, toko di belakang antriannya. Nah, yang lebih tahu tarik yang belakang, Pak, kesini, depan duluan. Asani alla yaskutu ala ta'am. Kalau makan jangan diem. Kalau makan jangan enggak ngomong. Ya. Jadi kalau makan, apakah makan sama keluarga, makan sama orang tua, makan tuh sambil ngomong. Suami istri makan diam-diaman, ini lagi ngambek apa ya, kan gitu. Ngobrol tuh. Kenapa? Fa inna zalika min siratil ajam, sebab makan
sama-sama diam itu adat kebiasaan ajam, orang non Arab ya. Jadi kita makan itu sambil ngobrol. Tapi maksudnya ngobrol jangan lagi ngunyah makanan, lagi ngunyah stop baru ngobrol. Sambil ngunyah ngobrol nanti makanannya jadi muncrat gitu ya. Walakin yatakallamuna bil ma'ruf. Nah, kalau makan sambil ngobrol, ideal itu ngobrolnya ngobrol yang enak-enak. Ngobrol yang sekiranya itu bikin nyaman. Lagi ngobrol asik ini, kita tahu nih kan nanti misalkan lagi musim zaman-zaman pilpres, yang depan kita ini pilih ini, kita pilih ini. Oh, jangan ngobrolin begitu, nanti makan jadi nggak enak, jadi nggak nyaman. Jadi ngobrol-ngobrol yang enak, bil ma'ruf gitu ya, yang sama-sama nyambung. Jangan obrolannya itu sesuatu yang tidak disepakati secara ma'ruf, kebaikan bersama. Wa yatahaddatsuna bihikayati sholihin fil at'imah wa ghairiha, atau juga makan itu sambil cerita tentang hikayat orang-orang soleh, biografi orang soleh, cerita tuh. Oh, cerita anak, cerita sama anak, orang tua cerita sama anak, dulu ayah, dulu bapak, dulu papa, dulu tuh ini cerita, itu cerita orang-orang soleh yang bisa memotivasi gitu ya. Itu dalam konteks keluarga. Di konteks di masyarakat juga begitu, ngobrol yang enak-enak, cerita tentang orang-orang soleh. Kan kalau begini makan jadi ibadah banget ya. Makannya ibadah, dengar cerita yang baik-baik, ngomong yang baik-baik, nyunah banget itu semua. Itu tuntunan Al-Quran. As-salisu an yarfaqa bi rafiqi fil qas'ah. Nah, kalau makannya satu nampan, satu piring, satu wadah, satu nampan, satu piring, berdua, bertiga, hendaknya dia bersikap lembut dengan kawan makannya, ya kan? Jadi jangan zolim terhadap kawan makannya itu. Piring sebelah sini menunya bakwan 3, jangan 3-3-nya dihabisin semua, gitu loh ya. Jadi supaya semuanya itu kita jangan bersikap lembut kepada teman makan kita. Fala yaksilu an yakula ziyadatan ala ma yakulu. Bahkan kata Imam, kita jangan makan melebihi kawan makan kita, sampai begitu. Kenapa? Nanti ada alasannya. Fa inna zalika haraman illam yakun muwafiqan li ridha rafiqih. Bahkan itu jadi haram. Jadi haram kalau tidak mendapatkan keridhaan dari kawan makannya. Yang makannya ngedumel, lu sembuh, yang makan gua kagak kebagian. Malah jadi kagak boleh. Ini hal-hal sepele memang ya. Jadi kita ngerti itu. Kalau makan rame-rame itu jangan semuanya itu disikat. Jangan semuanya itu dihabisin, orang kagak kebagian. Apalagi orangnya itu jadi nggak ridho. Kenapa? Mahmakana ta'amu mushtarokan. Sebab posisi makanan, status makanan itu adalah makanan bersama. Kalau bahasa kerennya, makanan itu jadi sebagai public property ya. Jadi properti publik, karena itu milik bersama. Jangan ada satu sebagian orang yang mendominasi makanan. Jadi semua itu mushtarok. Makanan itu mushtarok, makanan bersama. Bal yang bagi an yaksida al-ithar, bahkan sebaiknya itu saling memprioritaskan. Kasih, silakan. Yang bagus begitu ya, saling memprioritaskan. Wala ya'kul tamrataini fi daf'atin illa iza fa'alu dzalika aw ista'zanahum. Atau kalau depan makanan ada kurma, jangan sekali makan kurma sekaligus 2. Ambil 2 kurma langsung plok. Itu juga nggak boleh. Sekaligus makan kurma 2, berarti dia ngabisin tuh ya jatahnya itu. Nggak boleh. Makannya satu-satu. Kenapa? Karena tadi itu makanannya statusnya adalah mushtarok, public property, milik sama-sama.
Bayangin, ini soal makan aja tuh orang diajarkan kebersamaan ya. Jadi nanti orang kalau biasa begitu itu dia nggak zalim dengan hak orang lain. Jadi soal makan saja dia begitu perhatikan, ya. Jadi bahkan jangan makan 2 kurma sekaligus, kecuali diizinkan oleh kawan makannya. Ini lanjut, fa ammal halafu alaihi bil akli fa mamnu'. Nah, kalau lagi makan, kata Imam Al-Ghazali ada di sini, jangan sumpah atas nama makanan. Jadi jangan bersumpah atas nama makanan. Dan ini terlarang, ya. Kalau sumpah itu pakai apa itu? Sumpah itu dengan nama Allah ya, demi Allah boleh. Demi Rasulullah boleh nggak? Boleh nggak? Kan Rasul nggak boleh. Jadi bersumpah nggak boleh dengan makhluk, hatta bersumpah dengan Nabi. Bukan ada kan demi Allah, demi Rasulullah gitu ya. Cukup demi Allah saja. Kalau Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Misalkan wadduha wal laili iza saja. Itu kan sumpah Allah tuh, Allah boleh. Kalau Allah boleh bersumpah dengan makhluknya, tapi makhluk nggak boleh bersumpah atas nama makhluk, tapi atas nama Allah. Ini juga anjuran kita ini jangan gampang-gampang mudah bersumpah, jangan. Kalau biasa itu jangan gampang sumpah, jangan. Jangan gampang bersumpah. Wa qala Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, kata Hasan bin Ali, berarti cucunya Rasulullah, at-ta'amu ahwanu min an yukhlafa alaihi. Makanan itu kelewat rendah, kelewat sepele untuk dijadikan bahan objek sumpah. Demi lezatnya makanan ini, waduh, berarti kan dia bersumpah tuh ya, nggak boleh. Bersumpah itu wallahi gitu, demi Allah. Kalau bisa jangan sering-sering sumpah. Maka nanti kalau ada berdagang itu nanti sampai ke sana itu, kalau dagang itu jangan sering-sering sumpah, jangan. Sumpah, barang dagangan saya begini-begini, oh jangan. Maka nanti etika orang berdagang itu, dagang apapun termasuk dagang jasa, dia harus banyak sedekah. Kadangkala sumpahnya juga kelewat lebay. Sumpah barang saya impor dari luar, padahal produk KW. Itu pertama, sumpahnya terhadap sesuatu yang tidak benar, nggak boleh. Nanti sampai ke sana itu ya, adab etika berbisnis. Ar-rabi'u, yang keempat, alla yahuja rafiqahu ila an yakula lahu kul. Ketika makan bareng jangan sampai kita ngawasin, memperhatikan kawan kita makan. Sampai kita bilang, ayo makan, ayo makan, ayo makan, gitu ya. Jangan. Apalagi kita memperhatikan suapannya, jangan juga. Makan aja udah. Jangan orang makan, apa istilahnya itu, diperhatikan, jangan. Apa sebabnya? Nanti orang makan jadi tidak nyaman. Jangan. Orang kalau lagi makan itu jangan diajak bercanda, jangan. Kalau suami udah pengen makan, istri buru-buru siapin. Orang kalau lapar itu suka emosi marah gitu ya. Apalagi memang dalam keadaan sangat kelaparan, itu buru-buru. Istri mau sholat, suami mau makan, sholatnya bu nanti, temenin suami makan dulu. Bahkan istri kalau ngaji bismillahirrahmanirrahim, suami ngajak makan, udah stop ngajinya, temenin suami makan, habis itu ngaji lagi. Makanya bercanda ketika orang makan itu jangan, sebab orang lagi lapar.
Bahkan kita diboleh menunda ya, menunda sholat kalau memang makanan sudah terhidang. Sudah ya, sudah kita pelajari sebelumnya itu. Jangan sampai sholat ingat makan. Lebih baik makan ingat sholat. Wala yang bagi an yada'a syai'an mimma yashtahihi li ajli nazaril ghairi ilaih. Kata Imam Ghazali, juga tidak perlu meninggalkan sesuatu yang kita inginkan lantaran orang lain memperhatikan kita ini. Gitu. Fa inna zalika tasannu'un, sebab itu terlampau dibuat-buat. Maksudnya apa nih? Mau makan, ini bahasa gampang begini, kalau makan itu nggak perlu jaim-jaim banget. Ada makanan yang kita doyan, senang, udah makan. Ini contoh gampang, ada orang senang makan semur jengkol misal, atau yang lain ada itu, nggak perlu malu-malu, makan aja udah, nggak perlu dibuat-buat dia makan yang lain padahal nggak cocok sama perut dia, habis makan pulang perutnya mules ya. Jadi nggak perlu dia tinggalkan sesuatu yang memang dia senangin makanan itu. Makanya kadang makan bareng, makan yang kita suka, tinggalkan yang tidak kita suka, gitu aja. Yang kita suka makan, yang kita suka udah. Makanya itu ketika orang makan itu dia seperti biasa, nggak perlu dibuat-buat tasannu, ya sudah. Ada yang kita suka makan. Karena berpikiran takut dengan persepsi orang terhadap dirinya, gitu ya. Jadi makan yang kita suka aja, sepanjang itu makanan yang diperbolehkan. Sebab kalau terlalu jaim itu sebut tasannu, dibuat-buat, dan itu jadi tidak nyaman. Bal yajri 'alal mu'tad, maka berlakulah sebagaimana adanya, gitu ya. Dengan tetap memperhatikan wala yanqus adati fil wahdati syai'an walakin yu'awwid nafsu husnul adab fil wahdah hatta yahtaji ila tasannu indal ijtima'. Dengan tetap memperhatikan etika sehingga tidak perlu bertindak dibuat-buat saat makan bersama. Ya udah, makan senyamannya aja. Apalagi kalau makannya makan secara informal gitu ya. Yang biasa makan pakai tangan, ya sudah makan aja pakai tangan. Kalau memang itu dianggapnya nyaman, dan kita nggak perlu tuh mohon maaf mengkritik orang, kampungan banget ya makan pakai tangan. Oh, nggak boleh begitu. Kan tadi dia bilang jangan perlu mengawasi orang lain makan, udah diam aja, dia lagi perkara makan. Nanti orang bisa tersinggung, lagi makan bisa terjadi pertengkaran, gitu ya. Udah makan. Jadi kita jangan sampai memperhatikan orang lain ketika makan. Tidak juga memperhatikan cara orang nyuap makanan. Sebab lagi makan enak nanti jadi ghibah jatuhnya. Benar ya? Na'am law qallala min aklihi isaran li ikhwani wa nadharan lam indal hajati ila zalik fahuwa hasan. Namun jika ingin menyedikitkan makan sebagai bentuk kepedulian kepada kawan yang membutuhkan makanan, maka itu baik. Kita makan sama-sama nih. Kita lihat sepertinya kawan kita ini lagi pengen makan dan ini kayaknya lebih butuh makanan. Ya udah, kita sedikitkan jatah makan kita. Kita kasih itu. Kawan makan kita yang lebih membutuhkan. Fahuwa hasan, ini bagus. Jangan sampai kita rada-rada kenyang, udah makan nyendoknya banyak, lapnya banyak, nggak habis sama kita. Sementara ada orang yang lebih membutuhkan. Tuh, adabnya di situ ya. Kita prioritaskan. Ya udah. Kan kita suka tuh makan, mohon maaf kalau lagi ya kasus dimanapun kalau acara kan, pas giliran kita nasinya udah habis. Sebelah kita ada yang antri, betul nggak tuh? Masing-masing udah megang piring. Jangan semuanya kita makan. Kita lihat yang sini kayaknya butuh nasi nih. Udah kita tinggalin deh. Kita cari yang lain. Atau kita tunggu dulu mungkin pihak catering tuang lagi itu nasi, tuang lagi makanan. Kan suka kejadian begitu kan?
ke resepsi atau dimakan dimanapun gitu kan, kita mau makan nih, yang satu kayaknya masih pengen, ya udah kita tahan diri kita prioritaskan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Jangan kita ambil juga habis itu nggak habis sama kita. Pertama itu mubazir, kita sudah melakukan suatu tindakan yang sebetulnya menjadi tidak perlu sebab ada orang lain yang lebih memerlukan makanan itu. Atau boleh juga kata Imam Al-Ghazali, wa in zada fil akli ala niyatil musa'adati wa tahrikin nasyatil qaumi fil akli fala ba'sa bi. Atau kita sengaja makan banyak nambah supaya orang lain semangat. Kan ada orang mau makan malu tuh. Kita makan yang banyak, ayo makan. Nih saya makan nambah lagi. Orang jadi hilang sungkannya itu. Itu juga boleh. Fahuwa hasan, dan ini juga baik. Berarti memotivasi orang supaya nggak malu makan. Makannya ayo sama-sama. Gitu ya. Apalagi kalau kita makan yang kekinian sekarang, apa itu? Makan all you can eat. All you can eat, makan satu orang 300.000, dibatasi mungkin 1,5 jam 2 jam. Kan kalau nggak habis makanannya kena denda, atau melebihi waktu kena cas. Ya udah kita bilang ayo makan supaya makanannya habis. Makanya kalau all you can eat jangan semua dimakan, dipesan. Kalau memang kita nggak habis makan, cocok gitu. Jadi kita mau motivasi orang makan banyak supaya orang juga nasyat, semangat makan, itu juga boleh. Kadang-kala kan ada orang yang sungkan. Atau suka nih kita lagi makan nih, depan kita ini. Orang mungkin mau ngambil buah nggak enak, kita aja di tuan rumah ambilin. Ayo makan Pak. Betul nggak tuh? Ada jeruk, kita jeruk, ayo makan jeruk. Pisang kita apa nih? Kalau bahasa Jakarta kita potek. Kita angkat, ayo makan. Supaya orang jadi nggak sungkan, orang jadi nggak malu makan, itu malah bagus. Jadi atau kita sengaja nambah makan supaya orang lain juga semangat untuk makan, maka itu juga nggak apa-apa, malah bal huwa hasanun, itu malah juga bagus. Ini ada cerita salaf, wa kana Ibnul Mubarak yuqaddimu fakhira khutab ila ikhwani wa yaqulu man akala akthar a'taituhu bi kulli nawatin dirhaman. Ibnul Mubarak kan nanti penulis kitab Az-Zuhud ya. Abdullah bin Mubarak, ahli hadis. Dia itu kalau ada tamu dia sediakan yuqaddim fakhira khutab. Dia kasih rotob yang paling cakep. Disediain itu. Bahkan dia bilang man akala aktsara a'taituhu bikulli nawatin dirhaman. Ini saya sediakan kurma rotob. Siapa yang paling banyak makan kurma, setiap satu kurma saya kasih 1 dirham. Keren. Udah dikasih makan, dikasih duit. Keren nggak tuh? Nah, keren. Pokoknya yang banyak-banyakan makan kurma, 1 kurma saya kasih 1 dirham. Ya Allah. Udah enak banget ya begini ya. Ngaji, pengajian, dikasih makan, dikasih amplop, udah enak banget ya itu. Itu orang kalau udah begitu tuh bagus. Ini Ibnu Mubarak, ulama nih. Ulama Abdullah bin Mubarak. Ayahnya orang alim, nanti juga jadi anaknya Abdullah jadi orang alim. Nanti mengumpulkan hadis-hadis juga, ada kitab Az-Zuhud namanya. Kitab Az-Zuhud. Jadi sampai seperti wakana ya'uddun nawa, bahkan dia ngitung-ngitung si fulan makan berapa tuh kurmanya, maka dia bayar. Fa yu'ti kullu man lahu fadlun nawa bi'adadi dirham la rahiman. Lalu dihitung, dapat berapa ente? 10. Nih, 10 dirham. Berapa? 11. Kasih 11 dirham. Ya Allah. Kenapa? Walizalika li raf'il haya, tujuannya supaya orang itu supaya jadi nggak malu, mau makan sungkan. Ya. Wa ziyadatin nasyat fil inbisat, dan juga menambah semangat orang jadi makan. Kan amal soleh itu apa sih Pak? Ngenyangin perut orang,
kurangin beban pikiran orang, itu paling enak tuh. Perutnya kenyang, pikirannya jadi lega. Itu termasuk amal soleh. Jangan sampai kita bikin orang lapar, kita bikin pikirannya jadi sumpek. Oh, nggak boleh. Minimal pikirannya jangan kita bikin sumpek. Syukur-syukur perutnya kita kenyangin. Ini amalan salafus soleh. Makanya ulama-ulama sekarang tuh benar, orang dia mau ngaji segala macam, bahkan ada dia semangat belajar, gurunya itu sampai belikan kitab, asal dia belajar, mau semangat belajar dibelikan kitab. Ayo tuh sampai begitu. Wa qala Ja'far bin Muhammadin radhiyallahu anhu, ahabu ikhwani ilai aktsaruhum aqlan wa azamuhum luqmatan. Bahkan kata Ja'far bin Muhammad, aneh kalau ngumpul bareng, saya lagi ngumpul bareng, teman kawan makan yang paling saya suka itu orang yang paling banyak makannya dan paling banyak suapannya. Wa kullu hadhihi isyaratin ilal jariyah alal mu'tadi wa tarkit tasannu. Tujuannya supaya orang itu udah makannya itu natural aja, nggak usah jaim, nggak usah dibuat-buat. Maksudnya jadi begitu. Kecuali makannya itu diatur pakai protokoler, yaitu kita perlu belajar itu yang namanya etika, apa itu table manner segala macam ya. Kecuali yang begitu-begitu, yang memang nggak bisa makannya itu ada aturannya. Kalau ada jamuan makan nggak langsung makan berat, dikasih makanan pembuka gitu ya. Ya udah deh kalau gitu ikutin protokoler. Kalau makan pada umumnya nggak perlu terlampau jaim. Al-khamisu, yang kelima, anna ghaslal yadi fit tosti la ba'sa bih. Kelima, mencuci tangan dari baskom atau mangkok. Zaman sekarang itu masa ada tradisi orang Arab itu dia punya mangkok gede, punya teko. Jadi dituang di dalamnya itu cuci tangan di situ. Itu masih jadi tradisi itu ya. Ya kalau tradisi kita kasih apa itu? Mangkok kecil, air kobokan, ya, cuci di situ. Kalau memang ada kobokannya, ada airnya itu. Kalau di rumah kita mungkin sebelum makan kita cuci tangan dulu. Di tempat cuci tangan, di wastafel kah atau di apapun. Jadi makan di tos. Tos itu artinya mangkok atau satu wadah yang memang diperuntukkan untuk mencuci tangan. Walahu an ya tanakhama fi in akala wahdah. Atau bisa jadi air kobokannya itu dipakai buat, mohon maaf, mengeluarkan dahak. Kalau makannya sendirian, ya. Kalau makannya sendirian, jangan makan bareng-bareng dikasih kobokan, dia buang ingus, buang dahak di kobokan itu, ya nggak boleh. Ya. Kalau makannya sendirian, di konteks dulu kan ya tradisi di Arab. Kalau sekarang ya udah, jangan. Bahkan ada etikanya kalau makan bersama, ngomongnya itu diatur ya. Lagi makan bersama, jangan bilang saya mau ke toilet, jangan. Nanti yang dengar jadi ilfil, jadi nggak nafsu makannya, kan gitu ya. Bilangnya kan katanya kalau mau ke belakang bilangnya apa tuh? Saya mau ke restroom, gitu, lebih sopan. Ya. Mau kemana Pak? Saya mau ke jamban. Oh yang sebelah dengar jadi nggak nafsu makan, ya kan? Atau kalau kita bilang kan kita kan paling sopan ini, mau kemana Pak? Mau ke belakang, udah paham itu. Jamban itu sebenarnya sopan Pak. Jamban itu bahasa apa jamban? Bahasa mana jamban? Orang Padang juga bilang jamban. Orang Betawi juga bilang jamban. Jamban itu sebetulnya bahasa Arab. Jamban itu jadi samping, sebab orang dulu tuh punya, kalau di kamar mandi buang air itu adanya di luar rumah, betul nggak? Di kebun, di luar, pokoknya nggak nyatu. Kalau sekarang toilet masuk dalam kamar, bukan dalam rumah lagi, gitu ya. Bukan lagi jamban, sebutnya kloset, sebutnya apa tuh? Toilet, gitu ya. Ini biar ngerti ya.
istilah itu muncul kenapa begitu. Jadi istilah jamban sebetulnya udah sopan. Cuma sekarang kesannya itu jamban itu kan konotasinya kumuh gitu ya. Bayangan kita kalau jamban itu ada satu tempat buang air di atas empang gitu ya. Di bawahnya ada ikan gitu bayangan kita. Jadi bahasanya sekarang itu sudah dihalus lagi. Nah, bahkan ada istilah itu sebetulnya yang diperhalus. Istilah mohon maaf banci. Kan ada istilah banci itu. Supaya diperhalus banci jadi apa itu? Jadi apa? Bencong. Bencong itu halus dari banci sebetulnya. Orang dulu ngomong banci itu nggak enak, kasar. Jadi di tasghir. Jadi diperhalus jadi bencong. Sama juga istilah mohon maaf jelek istilahnya. Kita mau bilang monyet kasar. Kita bilang apa tuh? Monyong. Monyong itu sudah halus dari monyet. Bencong itu halus dari banci. Sekarang orang ngomong bencong jadi kasar gitu ya. Ya itu berubah memang. Apa itu? Pola komunikasi juga berubah. Kalau ada yang lebih halus lagi. Pokoknya ketika makan bersama itu apapun yang bikin orang jadi nggak sungkan lakukan. Ayo makan. Maka itu tuan rumah yang disebut dengan apa tuh istilah sekarang apa sih? Keramahan, hospitality. Hospitality ya, keramahan. Itu disitulah diukur orang supaya orang nggak sungkan makan. Bahkan kalau tradisi orang Jakarta kalau dibikin hajatan ada satu yang ditugasnya itu bukan begini nih. Tugasnya supaya orang ayo makan supaya orang tuh nggak sungkan makan. Ada yang begitu itu. Jadi merasa itu di hospitality orang tuh ketika datang dihargai. Ayo makan. Kalau perlu disendokin, diambilkan makanannya. Tuh. Tradisi Jakarta masih ada begitu. Kalau dia resepsi, ada satu orang ditugaskan supaya dia memotivasi orang untuk makan. Kita anggap itu adat, padahal itu sunnah. Nah, kalau ada juga orang yang membawakan faiza qaddama tosta ilaihi ghairuhu ikraman lahu falyaqbalhu. Jika ada orang lain yang membawakan mangkok baskom buat cuci tangan sebagai bentuk memuliakan, maka terima. Ayo dikasih nih, ayo cuci tangan, udah terima. Cuci tangan. Maka perhatikan orang-orang soleh itu sebelum makan dianterin itu, dan memang ada kalau bisa tuh orang yang mengantarkan makanan buat cuci tangan. Dia cuci tangan, baru kemudian dia makan. Istri boleh juga begitu. Suami belum makan, diambilkan kobokan, suruh suaminya cuci tangan. Tuh. Dikasih lap, baru makan. Jadi kalau ada yang menyodorkan baskom atau mangkok untuk cuci tangan, maka terima. Kenapa? Ikraman sebagai bentuk memuliakan. Ijtama Anas bin Malikin wasabitun al-Banani radhiyallahu anhu ala ta'am. Satu kali Anas bin Malik sama Sabit al-Bunani atau al-Banani ngumpul makan sama-sama. Faqaddama Anasun at-tosta ilaihi, lalu Anas bin Malik menyodorkan mangkok buat cuci tangan. Famtana asabitun, tapi si Sabit nggak mau terima. Faqala Anas, kata Anas, iza akramaka akhuka faqbal karamatahu wala taruddaha. Kalau ada saudara orang lain yang memuliakanmu, terima penghormatannya, jangan tolak. Fa innama yukrimullaha azza wa jalla, sebab dengan cara dia menerima penghormatan orang, dia sedang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kan ada hadis nanti, ada barang-barang yang kalau dikasih jangan ditolak. Dikasih parfum, dikasih air zam-zam, dikasih susu. Ada orang pulang haji pulang umroh dikasih nih, dikasih parfum. Selera parfum kita tinggi, kita cium, parfum apaan, gua kagak suka, kebalikin, jangan. Orang kasih parfum, terima aja.
Kalau kita nggak suka, kita bisa kasih orang lain lah, jangan tolak. Kasih air zam-zam juga begitu. Dan kita bilang, ini zam-zam jangan-jangan beli di Tanah Abang nih, nggak usah pakai begitu, ya, nggak usah. Ini jangan-jangan nih parfum dari Condet nih, nggak usah juga begitu, ya. Kan dia bilang, kalau orang menghargai kita, terimalah penghargaannya. Sebab ketika kita menerima penghargaan orang, kita sedang menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruwiya anna Harun ar-Rasyid da'a Aba Muawiyah ad-Dharir. Bahkan Khalifah Harun ar-Rasyid, kan terkenal ya. Harun ar-Rasyid itu pernah mengundang orang yang namanya Muawiyah ad-Dharir. Muawiyah namanya itu, tapi Dharir. Dharir itu buta. Fasabba Rasyidu ala yadi fit tosti. Lalu Khalifah Harun ar-Rasyid itu menuangkan air ke dalam mangkuk air itu. Dituangin air, ini dikasih, ayo Muawiyah cuci tangan. Falamma faragha qala ya Aba Muawiyah tadri man sabba ala yadik. Lalu setelah si Muawiyah yang buta ini selesai makan, ada orang bilang, Muawiyah, ente tahu nggak tadi siapa itu yang menuangkan kau air buat cuci makan, buat cuci tangan buat makan? Faqala la, saya nggak tahu tadi siapa itu. Qala sabbahu Amirul Mukminin, yang sudah menyiapkan menuangkan kau air mangkok baskom buat cuci tangan makan itu adalah Amirul Mukminin, khalifah. Faqala, lalu kata Muawiyah yang buta ini, ya Amirul Mukminin, innam akramtal ilma wa ajlalatah. Wahai Amirul Mukminin, sungguh engkau sudah memuliakan ilmu dan engkau sudah membuat ilmu itu jadi mulia. Makanya orang berilmu itu kelihatan. Orang mulia itu lihat dari ilmunya. Makin bagus ilmunya itu, tindakannya juga makin bagus. Fa ajallakallahu akramaka kama ajallalata al ilma wa ahla. Mudah-mudahan Allah akan memuliakanmu sebagaimana engkau sudah memuliakan ilmu. Makanya itu berilmu dulu baru beramal. Jadi sampai itu khalifah itu menuangkan mangkok buat cuci tangan tamunya. Jadi indah memang salafus saleh. Makanya kalau kita pengen hidup gaya salafus saleh, kita ini semua salafi. Semua tuh kita ini semua salafi. Salafi itu bukan monopoli satu komunitas, bukan. Kita semua pasti salaf. Ikutin tuntunan Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Makanya makin orang dia belajar ngaji, maka dia akan makin luas sikapnya itu. Makin luas. Makin bikin orang nyaman. Jadi kalau ada orang yang menyodorkan mangkok buat cuci tangan, maka terima ya. Sebagai bentuk memuliakan, maka terima. Oh, ini tadi sudah ya. Wala ba'sa an yajtami'u ala ghasil al-aidi fi tasti fi halatin wahidah. Tidak apa juga kalau memang nyuci tangannya itu satu mangkok sama-sama, cucinya juga sama-sama, boleh. Fahuwa aqrabu ila tawadhu, sebab ini lebih menunjukkan tawadhu. Ya udah, cuci tangan. Kalau sekarang mungkin orang masing-masing bawa hand sanitizer kali ya. Ya, bawa pakai tisu gitu ya. Ya kalau memang ada ya sama juga. Wa abadu an tulil intizar, dan juga membuat supaya nggak perlu nunggu lama, nungguin satu-satu cuci tangan. Udah bareng aja deh, ayo cuci tangan sama-sama. Baskomnya rada gadian, cuci tangan. Udah. Jadi cepat selesai dan bisa segera makan. Tanggung ya sampai 7. Yang ke 6, as-sadisu an la yanzura ila ashabi wa la yuraqib aqlahum fayastahyun.
Jangan memperhatikan mandang kawannya ketika makan, dan juga tidak mengawasi cara makannya. Jangan tuh, orang makan dilihatin, jadi malu orang ya, suapannya dilihatin, nanti dijadiin bahan guyonan. Jangan. Fayastahyun, sehingga yang bersangkutan menjadi malu atau menjadi risih. Bal yaghuddu basaru anhum, bahkan sebaiknya adalah tundukkan mata dari melihat orang makan. Enggak perlu diperhatikan orang makan ya. Wa yashtaghilu binafsi, ya sudah, sibukkan dengan dirinya sendiri aja. Enak ya. Kita juga ngaji begitu sebetulnya Pak Ibu. Kita ngaji ini untuk memperbaiki diri kita, untuk menilai kita, jangan nilai amalan orang lain, jangan. Kita muhasabah diri kita aja, jangan muhasabah amal orang lain. Jangan. Nanti kita jatuhnya sombong. Kita nanti jatuhnya jadi pengen benar sendiri kita itu. Orang lain amalannya itu salah, saya yang paling benar. Oh, itu nggak benar itu. Ngaji, nyari ilmu buat memperbaiki diri kita, buat muhasabah diri kita, jangan menghisab orang lain. Makan juga begitu. Ya sudah. Jangan memperhatikan orang makan atau cara makanannya. Ya udah. Sebab nanti orang jadi malu, jadi risih. As-sabi'u, yang ketujuh, alla yaf'ala ma yastahzaruhu ghairuh. Yang ketujuh, tidak melakukan tindakan yang membuat orang lain itu jadi jijik makannya. Ya, yang lagi makan sengaja makannya ini nggak suka, di depan kawan makan langsung dimuntahin. Jangan gitu ya. Kita aja kalau ada satu makan, ada yang nyelip makannya sampai tangan kita begini kan, seperti itu. Makanya itu ada perlu tisu mungkin kalau kita ada makanan ini bisa. Jadi jangan melakukan tindakan yang membuat kawan makan kita itu jadi jijik. Wala yuqaddim ilaihi ra'sahu inda wad'il luqmati fi. Dan juga jangan mendekatkan kepalanya ketika menyuap ke dalam mulutnya. Makan lagi bareng-bareng nih. Ini yang makan bebek istilahnya. Makan begini, makannya begini. Gitu ya. Paham ya? Jadi makan itu yang benar kan bukan mulut nyamberin makanan, tapi tangan masuk ke mulut. Itu kan dilatih tuh. Makan itu kan begini, bukan makan begini. Nah, jadi kalau makan bareng itu jangan sampai kepala kita itu deketin makanan, kecuali kita angkat makanan piringnya. Nah kalau ada begitu, angkat aja piringnya. Gitu. Sebab nanti bisa jadi orang jadi jijik ya, kalau bahasa sekarang jadi ilfil gitu. Wa iza ahraja sya'an min fi sarafa wajhu an yata'am wa akhadahu biasari. Kalau kita teman lagi makan, teman kita makan itu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, lagi nyongkel makanan nih, kita jangan perhatikan, kita langsung palingkan wajah kita ke yang tempat lain, kita pura-pura nggak ngelihat. Tuh. Sampai begitu ya adabnya ya. Ini yang nyunah nih yang begini-begini aja nih, kalau makan bareng, ada yang makan orang nyempil makan, kita jangan perhatikan dia lagi begitu tuh, kita ngadep ke tempat lain aja, jangan lihat. Sarafa wajhu an ta'amu akhadhu biyasari, maka dia palingkan wajahnya dari makanan dan dia ngambil ngelihat ke kiri. Kalau tadi ngeliat kanan, sana udah, bahasa gampangnya pura-pura nggak lihat. Ini sebetulnya adab. Makanya jangan suka lihat aib orang. Tadi dibilang jangan muhasabah dosanya orang, muhasabah kita aja. Amal kita perbaiki aja, nggak usah ngurusin amal orang. Jangan. Maka sehingga dia tidak melihat orang yang mengeluarkan sesuatu dari makan atau dia muntah, udah jangan lihat. Pokoknya dimanapun kok di publik
tempat-tempat umum itu ngeliat orang melakukan sesuatu itu, kita jangan perhatiin, udah pura-pura nggak lihat. Nanti orang jadi tambah malu. Berikutnya adalah bagaimana memprioritaskan jamuan kepada para tamu. Ini adab juga tuh, memprioritaskan jamuan kepada para tamu. Mungkin sampai 7 adab ini saja ya. Yang berikutnya masih memprioritaskan jamuan. Kemudian nanti adab juga ada berkunjung dan menjamu tamu. Termasuk gitu ya. Insya Allah nanti ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Ada pertanyaan? Cukup ya? Udah cukup ya? Ustaz Hilman. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.